Shalom. Firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi kita semua. Dan firman Tuhan ini kita semua sudah tahu bahwa tema khotbah kita pada saat ini, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi jika Allah adalah kasih. Dalam bacaan kita pada saat ini, kita tahu bahwa Lazarus dan Maria adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan Yesus. Keluarga yang menjalin hubungan sangat erat dengan Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus seperti saudara sendiri. Yesus tahu apa yang akan dia lakukan, sehingga Yesus sengaja pergi setelah Lazarus meninggal. Yesus pergi setelah Lazarus meninggal, maksudnya supaya Lazarus dibangkitkan dan banyak orang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mampu menghidupkan kembali, membangkitkan kembali setiap manusia dari kesalahan-kesalahannya. Dari firman ini juga kita tahu bahwa Allah itu sangat mustahil bagi kita semua. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Kita harus bersyukur. Kita mempunyai kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yang mengasihi kita. Ketika kita dicobai, ketika kita dalam penderitaan, kita selalu diangkat dan dimuliakan. Dari firman ini kita juga bisa belajar bahwa dari seorang yang bernama Ayub. Ayub itu pernah dicobai Tuhan Yesus. Bahkan dia mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa cobaan yang Ayub dapat itu sangat luar biasa. Penderitaan yang sangat luar biasa yang Ayub dapat. Tetapi sikap Ayub tetap percaya memuliakan Tuhan, karena dia tahu bahwa penderitaan yang Tuhan berikan kepadanya akan memberikan kehidupan, kebangkitan, dan banyak orang akan mampu untuk memuliakan Tuhan karena dengan adanya penderitaan. Kita harus bersyukur ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami pencobaan. Kita mengalami pencobaan berarti bukan Tuhan tidak suka dengan kita. Tetapi kita mengalami penderitaan itu artinya Tuhan menguji iman kita, apakah kepercayaan kita itu tetap kokoh, tetap kuat atau tidak. Jika iman kita tidak kuat, jika iman kita lemah, maka kita akan menyerah. Seperti ada kata yang mengatakan bahwa jangan menyerah sebelum mencoba. Berarti dalam penderitaan kita jangan menyerah, kita harus mencoba terus menerus agar kita bisa keluar dari penderitaan tersebut. Kita harus cari jalan keluar dari penderitaan tersebut. Teman-teman, firman ini mengajak kita bahwa Allah menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk kita berserah kepadanya. Benar atau tidak? Benar. Allah memberikan penderitaan itu supaya manusia ini bisa percaya kepadanya. Jika Allah tidak memberikan penderitaan terjadi pada manusia, ya mungkin manusia sangat sombong. Kenapa sombong? Karena manusia tidak pernah mendapatkan penderitaan, sakit penyakit. Manusia tetap baik-baik saja. Jadi mungkin manusia akan sombong karena apa? Ya, contoh manusia itu hampir sama dengan Tuhan Yesus. Jadi manusia akan sombong, melakukan segala sesuatu tanpa berpikir, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi tujuan Allah memberikan penderitaan itu supaya kita jangan sombong, bisa merendahkan diri. Jangan sampai kita melihat orang lain, saya tidak butuh pemikiran dari dia. Ketika orang lain kasih motivasi, jangan belakang. Itu tidak baik. Itu namanya kita lari dari sesuatu hal yang baik. Ketika orang memberikan hal-hal yang baik, motivasi, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, tetap kita menolak. Itu tidak baik. Dan itu Tuhan sangat tidak suka hal tersebut. Kita coba bersama-sama melihat di ayatnya yang ke-10 dan 11.
Di ayatnya 10 dan 11 itu maksud dari firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 10 dan 11 itu, ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat terang dunia. Iya kan? Ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan sangat luar biasa. Hidup kita tidak pernah mengalami yang namanya sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan mengajak kita untuk kita berjalan menuju hal-hal yang baik. Itu diibaratkan seperti orang yang jalan di siang hari, kakinya tidak akan terantuk, kakinya melihat terang. Artinya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Allah, kita tidak akan terantuk. Tetapi ketika kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, sesuatu yang tidak baik, maka kita akan terantuk. Contohnya dalam firman ini mengatakan bahwa seorang yang jalan pada malam hari, maka dia akan terantuk karena semuanya gelap. Dia jalan tidak membawa pelita penerangan, sehingga dia berjalan sesuai dengan kemauannya sendiri, dan bisa-bisa dia terantuk dan bisa jatuh. Yang kedua, mengapa Allah memberikan penderitaan itu terjadi? Allah memberikan penderitaan itu terjadi. Allah ingin agar kita meresponi setiap penderitaan dengan sikap yang baik dan benar. Kita meresponi penderitaan dengan sikap baik dan benar. Artinya, ketika penderitaan terjadi pada kita jangan tidak percaya Tuhan lagi. Tetapi bagaimana sikap kita tetap percaya kepadanya. Kita harus tetap beriman, tetap teguh kepadanya, agar penderitaan itu Tuhan bisa, ketika penderitaan itu terjadi, Tuhan bisa bersama-sama dengan kita, dan kita bisa melewati penderitaan itu tahap demi tahap, sehingga kita mempunyai jalan keluar yang baik dan benar. Jadi pada bagian kedua ini sangat diinginkan untuk kita semua belajar dari hal kedua ini. Kita harus meresponi penderitaan itu dengan sikap yang baik. Jangan penderitaan kalau terjadi kita sudah bangun lagi, tidak percaya kepada Tuhan, sudah mulai cari alasan kiri kanan. Nah, itu tidak baik. Ketika penderitaan itu terjadi dan kita tidak memuliakan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Dan penderitaan itu akan terus berjalan, dan kita bisa mengalami penderitaan yang lebih besar dari itu lagi. Seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman yang sudah berdoa, yang mengutip dari pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8, ini mengatakan bahwa barang siapa yang ini coba kita lihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya, pasal 4 ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, Injil pertama Yohanes pasal 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Baik teman-teman, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin renungan saya cukup sini, dan